Bukti-bukti sejarah yang tak terbantahkan bahwa orang-orang Cina ini lebih berjasa daripada para habaib Alwi. Ini adalah bukti sejarah yang tidak mungkin terbantahkan. Orang-orang Cina ini telah berjasa sangat besar dakwah Islamiyah di bumi Nusantara. Penyebar dakwah Islam pertama di Indonesia rata-rata adalah orang-orang Cina. Yang pertama Laksamana Cheng-Hu yang lahir pada tahun 1371 Masehi, yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Dinasti Ming membawa Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi di Cirebon dan juga membawa Syekh Qurrat atau Syekh Qurratul Ain atau Sayyid Hasanuddin di Karawang pada tahun 1416 Masehi. Coba kita renungkan, 1400 sampai 1500. Ini penyebaran dakwah Islamiyah dibawa oleh Laksamana Cheng-Hu dari dinasti Ming. Orang-orang Cina ini tidak hanya menerjunkan Syekh Nurjati dan Syekh Qurrat saja, tetapi puluhan dai-dai dari Cina disebar di seluruh Nusantara, mulai dari Kamboja yang saat itu terkenal dengan sebutan Champa, kemudian Samudra Pasai, kemudian di Cirebon, di Karawang, di Gresik, dan hampir di seluruh Nusantara. Itu adalah kerja dari Syekh Laksamana Cheng-Hu. Laksamana Cheng-Hu membawa ratusan kapal dari Cina. Ratusan kapal itu bukan hanya berdagang tetapi juga berdakwah. Inilah sejarah aslinya. Coba kita renungkan, 1400 sampai 1500. Ini dakwah Islamiyah menyebar di Indonesia dibawa oleh orang-orang Cina. Laksamana Cheng-Hu itu membawa ratusan kapal. Di dalamnya banyak sekali dai-dai mubalik Islam yang diterjunkan di Nusantara. Kemudian yang kedua, Syekh Bentong. Syekh Bentong atau Kiai Tangku Huat, murid dari Syekh Qurrat. Ini awalnya juga dibawa di dalam kapalnya Laksamana Cheng-Hu. Syekh Bentong atau Kiai Tangku Huat yang berdakwah Islamiyah di Gresik. Beliau mempunyai putri bernama Siu Panci. Nah, Siu Panci ini dinikahi oleh Prabu Brawijaya yang kelima, melahirkan putra bernama Pangeran Jinbun. Pangeran Jinbun bergelar Raden Hasan, yang kemudian menjadi sultan di Demak Bintoro, bergelar Raden Fatah. Raden Fatah yang lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1518 Masehi. Coba kita renungkan, 1400 sampai 1500. Di daerah Nusantara ini rata-rata pemerintahannya bercorak Islam. Mulai dari Kesultanan Demak, kemudian Cirebon, kemudian di Makassar, kemudian ada di Sumatera, Samudra Pasai, kemudian Champa, di mana-mana. Jadi pemerintahan Islam ini adalah andil besarnya orang-orang Cina. Orang-orang Cina saat itu penyebar dakwah Islamiyah di Indonesia. Sehingga tatkala orang-orang Cina sudah menyebarkan dakwah Islamiyah di Indonesia, orang-orang Cina banyak yang menetap di Indonesia. Kemudian tatkala dijajah oleh Belanda, sampai terjadilah pergolakan perjuangan orang-orang Cina yang terkenal dengan nama Geger Pecinan. Nah, kita sekarang ini kan zaman-zaman canggih. Cobalah diketik di Google Geger Pecinan. Geger Pecinan adalah orang-orang Cina yang dibakar oleh Belanda. Kemudian orang-orang Cina bergerak, dan orang-orang Cina saat itu ingat agamanya dari Islam. Orang Cina saat itu agama Islam, bukan seperti sekarang Konghucu, Katolik, Kristen dan seterusnya, tidak. Jadi orang-orang Cina saat itu beragama Islam, menyebarkan dakwah Islamiyah ke Nusantara. Bahkan baju koko, namanya koko, itu adalah dari Cina. Koko, mana ada orang Indonesia namanya koko. Nah, kita lihat aja lah
vampir-vampir saja sampai sekarang di film-film Cina itu masih pakai jubah. Jadi vampir itu tidak menggunakan celana pendek, tidak menggunakan singlet, celana pendek, tapi vampir itu masih menggunakan jubah. Inilah fakta sejarah yang harus kita ungkap, bahwa orang-orang Cina itu lebih berjasa daripada orang-orang daripada habaib alwi Yaman. Nah, sekarang ini mau dibolak-balik sejarah, fakta sejarah dibolak-balik. Orang-orang Yaman merasa paling berjasa di Indonesia. Tidak bisa begitu, kawan. Orang-orang Yaman itu justru banyak yang didatangkan oleh Belanda. Mulai tahun 1800, 1900. Coba kita bayangkan nih. Para dai pertama yang menyebarkan dakwah Islamiyah di Nusantara, yang saat itu masih Hindu-Buddha, animisme dan nemisme. Kemudian Laksamana Cheng Ho membawa dai-dai disebarkan ke seluruh Nusantara. Saat itu masih Hindu-Buddha, dinamisme, animisme, kemudian dakwah Islamiyah. Dan sukses, alhamdulillah sukses. Bahkan Raja Demak, pendiri kerajaan Demak Bintoro pertama kali, itu ibunya adalah orang Cina. Ibunya orang Cina, yaitu Xiu Banci. Sehingga tatkala Raden Fatah lahir, namanya adalah Jinbun. Jinbun, coba kita renungkan nih. Raja pertama kali kerajaan Islamiyah di Nusantara itu ibunya orang Cina, dan dia berarti keturunan Cina. Iya, dari jalur ibunya. Oleh sebab itulah, mari buka mata hati kita, buka sejarah, jangan dibolak-balik. Sedangkan orang-orang Yaman itu baru datang ke Indonesia setelah dibawa oleh Belanda untuk mengcounter orang-orang Islam Indonesia yang asli. Coba kita renungkan. Kita ambil dari tahun 1500 sampai 1800. Itu kurang lebih selama 300 tahun. 300 tahun para dai telah sukses menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh Nusantara. Bahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah berubah, yang dulunya dari Hindu-Buddha berubah menjadi kesultanan-kesultanan sistem Islami. Nah, kemudian Belanda datang. Belanda datang pada tahun 1600. Kemudian 1700, 1800, Belanda ingin menguasai seluruh sistem yang ada di Nusantara. Maka Belanda mengambil bantuan orang-orang Yaman. Nah, kita harus tahu nih, siapa kira-kira yang paling berjasa? Orang-orang Cina ataukah orang-orang Yaman? Nah, kalau orang-orang Cina sekarang ini kan singkek-singkek, singlet-singlet, menggunakan celana pendek, beragama Konghucu, Katolik, Kristen. Beda dengan orang-orang Cina zaman dulu. Sama dengan orang-orang Yaman sekarang ini. Tidak sama dengan orang Yaman dahulu yang ke Indonesia yang begitu tawadhu. Demikianlah kita harus tahu tentang fakta sejarah yang sebenarnya. Semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.